Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Zuleha dengan NIM 992024-033 sebagai moderator dan rekan saya Ganis Afwani dengan NIM 992024-048. Di sini kami akan mempresentasikan kembali mengenai materi sistem-sistem ekonomi. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan ini yang pertama, definisi atau pengertian sistem ekonomi, kedua, aspek-aspek dalam sistem ekonomi, tiga, jenis-jenis sistem ekonomi, empat, sistem tradisional, lima, sistem komando, enam, sistem ekonomi kapitalis, tujuh, sistem sosialis, delapan, sistem ekonomi campuran, sembilan, sistem ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir, ekonomi pasar terkelola. Yang pertama, ada definisi sistem ekonomi. Menurut Gregory Grossman pada tahun 1984, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan para pelaku ekonomi serta lembaga-lembaga, seperti institusi-institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Berikutnya ada menurut Dumairi pada tahun 1966. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola, dan filsafat hidupnya. Berikutnya ada aspek-aspek dalam sistem ekonomi. Ada 5. Yang pertama, unit ekonomi. Unit ekonomi adalah individu atau kelompok-kelompok dalam sistem ekonomi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, pelaku ekonomi atau agen ekonomi. Agen ekonomi adalah seseorang yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi tertentu. Yang ketiga, institusi ekonomi. Institusi ekonomi adalah sekumpulan norma-norma, aturan main, dan cara berpikir yang telah baku. Yang keempat, saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu. Untuk terbentuknya sistem ekonomi, unit-unit, pelaku-pelaku, dan institusi-institusi harus saling terkait dan mempengaruhi. Yang kelima, memiliki fungsi koordinasi. Jika hubungan antar elemen dalam sistem ekonomi dapat diramalkan, sistem ekonomi dapat dipakai sebagai alat koordinasi. Elemen terpenting dari pengertian koordinasi adalah tercapainya keselarasan atau pertukaran informasi. Berikutnya ada jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara. Ada 2. Yang pertama, mekanisme koordinasi. Terdiri dari sistem tradisional dan sistem komando. Yang kedua, penekanan hak kepemilikan yang berlaku. Terdiri dari sistem sosialis, kapitalis, dan ekonomi campuran. Berikutnya sistem ekonomi tradisional. Sistem tradisional memiliki mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih ada dalam tahap sangat sederhana, di mana kegiatan ekonomi sangat terbatas, jumlah penduduknya masih sangat sedikit dan saling mengenal. Pada sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi tidak didasari oleh motivasi mencari keuntungan. Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihan produksi ditukar barter dengan produksi lain dari keluarga atau unit ekonomi yang lain. Dalam sistem ini telah terjadi spesialisasi pekerjaan atau tenaga kerja dalam tingkat yang sangat sederhana. Berikutnya, sistem tradisional memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan pembagian kerja. Keempat, masih terikat tradisi. Kelima, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antara individu sangat erat. Yang kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Yang ketiga, tidak individualis. Terus selanjutnya ada yang kelemahannya. Yang pertama, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Selanjutnya ada sistem komando. Sistem komando memiliki mekanisme koordinasi yang memang berdasarkan komando pusat kekuasaan.
semua kegiatan ekonomi yang penting seperti produksi, konsumsi, dan distribusi ditentukan oleh lembaga kekuasaan. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat. Perekonomian sistem komando umumnya merupakan perekonomian yang berideologikan sosialisme, marxisme, dan atau komunisme. Pemikiran-pemikiran Keynes mengajarkan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian modern. Diadaptasi oleh beberapa pemimpin negara-negara tersebut. Keampuhan perencanaan terpusat sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, menggunakan teori Leontief sebagai model perekonomiannya. Secara matematis, model Leontief dapat membuktikan hal tersebut. Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi anti pasar atau anti kapitalis. Selanjutnya ada isi, kelebihan, dan kelemahan dari sistem komando. Isinya ada 4. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang keempat, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahannya ada 3. Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Selanjutnya ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan, ataupun perorangan. Pengertian kapitalis adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Kapitalisme ada 2. Yang pertama, kapitalisme awal yang memiliki nilai-nilai yang berkembang. Di antaranya, individualisme, kemajuan material, dan rasionalitas. Merupakan asas mekanisme pasar oleh Adam Smith. Demikian juga dengan oleh Jean-Baptiste Say, laissez-faire, let them do, leave business alone. Yang kedua ada kapitalis modern yang memiliki 3 poin. Yang pertama, diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Yang kedua, kebebasan individu dibatasi melalui peraturan perundangan, khususnya undang-undang anti monopoli. Yang ketiga, hak kepemilikan diatur terutama aset produktif untuk kepentingan masyarakat banyak. Berikutnya ada institusi dalam ekonomi kapitalis. Ada 5, yaitu hak kepemilikan, keuntungan, konsumerisme, kompetisi, dan harga. Berikutnya, dalam sistem ekonomi kapitalis memiliki kekuatan dan keterbatasan atau kelemahannya. Beberapa kekuatan dalam mekanisme pasarnya yaitu ada 4. Yang pertama, kebebasan individu. Kapitalisme mendukung kebebasan individu untuk memilih pekerjaan, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, efisiensi. Pasar bebas cenderung mengalokasikan sumber daya secara efisien karena produsen berusaha untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, harga sebagai penentu. Mekanisme pasar menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa. Yang keempat, kebebasan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Yang berikutnya ada kelemahan dalam mekanisme pasar. Ada 3. Yang pertama, persaingan bebas berakibat ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, adanya
trade-off antara tujuan efisiensi dan keadilan. Yang ketiga, dalam kebijakan politik, penerapan mekanisme pasar mengarahkan pada kebijakan imperialisme ekonomi. Selanjutnya ada sistem sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Yang di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya ada dua. Yang pertama, terdapat fasilitas kesehatan dan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua, adanya kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Kekurangannya ada dua juga. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat sebab di dalam sistem ekonomi ini hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar. Yang kedua, jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit karena terbatasnya akses dalam memiliki sumber daya. Berikutnya ada sistem sosialis. Ada dua ajaran dalam sistem sosialis. Yang pertama, sosialisme marxisme. Di dalamnya ada beberapa tahap. Yang pertama tahap komunisme awal, yang kedua tahap perbudakan, yang ketiga tahap feodal, yang keempat tahap kapitalis, yang kelima tahap sosialisme, yang keenam tahap komunisme. Yang kedua ada sosialisme komunisme. Revolusi sosial 1917, revolusi Bolshevik, ajaran Lenin, diteruskan Stalin. Percepatan hanya mungkin jika kekuasaan politik secara mutlak memerangi kekuatan kapitalis, industri militer, dan industrialisasi dikelola oleh sistem ekonomi sentralistik. Berikutnya, penjabaran ajaran komunis ke seluruh penjuru dunia. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengatur serta menjalankan kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun peranan penting pertama, kelemahan sistem kapitalis tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kelemahan sosialis tidak mendorong produktivitas dan kreativitas atau kinerja. Kedua, mekanisme pasar kelonggaran hak-hak kepemilikan untuk mendorong produktivitas dan perencanaan ekonomi untuk upaya pencapaian cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ketiga, pemulihan sistem campuran dengan mengkombinasi kekuatan sosialis dan kapitalis sekaligus mereduksi kelemahan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia sering disebut dengan sistem ekonomi campuran atau ekonomi Pancasila, atau demokrasi ekonomi atau mekanisme pasar terkendali. Pertama, sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Kedua, kriteria sistem ekonomi yang baik, ada daya tahan dan daya adaptasi, adjustment and adaptation capabilities, ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Untuk prestasi, performance, kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan, dan pemeliharaannya lingkungan hidup. Sejarah ringkas perekonomian Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang hidup berdasarkan asas tolong-menolong atau gotong royong. Sistem ekonomi Indonesia adalah sosialisme religius. Bermakna, yang pertama, sosialisme yang berlaku adalah ekspresi ketaatan atau perintah agama untuk menegakkan HAM. Kedua, sosialisme Indonesia adalah wujud perlawanan atas perlakuan ketidakadilan penjajah. Ketiga, sosialisme Indonesia bukanlah Marxisme, material, dan ateis. Upaya penegakan kemakmuran berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia adalah pertama, lembaga ekonomi, kedua, sumber daya ekonomi, ketiga, faktor produksi yang dimiliki, empat, lingkungan ekonomi, lima, kepastian hukum, 6. Masyarakat dalam arti luas, 7. Pemerintah.
Sistem ekonomi Pancasila. Terdapat ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peranan negara penting tetapi tidak dominan. Kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh. Ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Pancasila menurut Mupiarto adalah: 1. Etika atau bermoral. 2. Manusiawi. 3. Nasionalisme ekonomi. 4. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. Ekonomi pasar terkelola. Ekonomi pasar terkelola adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, memberikan penekanan aksentuasi pada peningkatan daya saing dan perwujudan fairness akan dicapai melalui 6 tahapan. Yang pertama, memanfaatkan mekanisme harga atau pasar. Kedua, perbaikan, penyempurnaan maupun pembubaran dan pembentukan institusi-institusi yang mendukung proses kemajuan ekonomi. Ketiga, privatisasi dan restrukturisasi. Keempat, pengembangan SDM dan iptek. Kelima, pelayanan jasa ekonomi, birokrasi yang efisien. Keenam, berbagai bentuk kerjasama. Kesimpulan presentasi. Terdapat beberapa sistem ekonomi diantaranya yaitu sistem tradisional, ekokomando, kapitalis, sosialis, dan campuran dengan menekankan pada karakteristik dan mekanisme dari setiap masing-masing. Sistem ekonomi tradisional berfokus pada produksi untuk kebutuhan sendiri, sementara sistem komando diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Di sisi lain, sistem kapitalis menekankan kebebasan individu dan kepemilikan swasta, sedangkan sistem sosialis mengutamakan peran negara dalam mengelola perekonomian. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem untuk mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keseluruhan presentasi menyoroti pentingnya pemilihan sistem ekonomi yang tepat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian. Sebagai pengganti dari sesi tanya jawab, kami diminta untuk review minimal 500 kata dari aktivitas debat yang dikirim pada laman YouTube WhatsApp. Baik, debat ini diadakan pada 5 November 2019 di Soho Forum yang mengangkat topik sangat relevan dalam konteks ekonomi dan politik saat ini. Apakah sosialisme lebih baik daripada kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mempromosikan kebebasan, kesetaraan, dan kemakmuran? Dalam debat ini, Richard De Wolf, sangat ekonomi dari Universitas Massachusetts, berargumen mendukung proposisi tersebut. Sementara Ian Epstein, mantan ekonomi, editor ekonomi Barron's, dan salah satu pendiri Soho Forum, mengambil posisi sebaliknya. Nick Gillespie bertindak sebagai moderator. Debat ini menggunakan format Oxford, di mana audiens memberikan suara pada resolusi sebelum dan sesudah acara. Pada awalnya 25% audiens setuju bahwa sosialisme lebih baik daripada kapitalisme, sementara 45% memilih kapitalisme dan 25% tidak memiliki pendapat. Setelah debat berlangsung, dukungan untuk sosialisme menurun sedikit menjadi 24,5%, sedangkan dukungan untuk kapitalisme meningkat menjadi 71%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada argumen yang kuat dari kedua belah pihak, mayoritas audiens tetap berpihak pada kapitalisme. Argumen Richard De Wolf. Wolf memulai argumennya dengan menyatakan bahwa kapitalisme memiliki banyak kelemahan inheren. Dia mengklaim bahwa sistem ini tidak stabil, tidak adil, dan secara fundamental tidak demokratis. Menurutnya, kapitalisme menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berulang setiap beberapa tahun, menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan mereka. Dia juga menyoroti ketidakadilan distribusi kekayaan, di mana segelintir orang kaya menguasai lebih banyak kekayaan daripada setengah populasi dunia. Wolf berargumen bahwa sosialisme muncul sebagai tanggapan terhadap janji-janji yang tidak ditepati oleh kapitalisme mengenai kebebasan dan kesetaraan. Dia mengusulkan bahwa sosialisme dapat memberikan alternatif yang lebih baik dengan mendemokratisasi tempat kerja, sehingga semua pekerja memiliki suara dalam keputusan yang sama yang mempengaruhi kehidupan mereka secara hari-hari.
argumen Gen Epstein. Di sisi lain, Epstein menekankan bahwa meskipun kapitalisme memiliki cacatnya sendiri, sistem ini tetap lebih baik dibandingkan dengan sosialisme. Ia berargumen bahwa sejarah menunjukkan bahwa sosialisme dalam praktiknya seringkali menghasilkan kekejaman dan penderitaan besar bagi rakyatnya. Ia menyebutkan contoh negara-negara seperti Uni Soviet dan Kuba sebagai bukti kegagalan sosialisme. Epstein juga menyoroti pentingnya hak dan pasar bebas dalam mendorong inovasi dan kemakmuran. Ia percaya bahwa struktur perusahaan yang diusulkan oleh Wolff di mana pekerja memiliki dan mengelola perusahaan hanya akan menjadi salah satu opsi dalam kerangka kapitalisme yang lebih luas. Adapun interaksi dan tanya jawab, debat ini juga memiliki sesi tanya jawab dari audiens yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperdalam argumen mereka. Ada momen-momen ketegangan ketika pendukung masing-masing pihak saling menyerang argumen satu sama lain. Namun, moderator berusaha untuk menjaga suasana tetap kondusif agar diskusi tetap produktif. Dari debat ini mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam mengenai dua sistem ekonomi utama yang ada pada saat ini, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Wolff memberikan pandangan optimis tentang potensi sosialisme untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Sementara Epstein memperingatkan bahaya dari penerapan ide-ide sosialistik berdasarkan pengalaman sejarah. Hasil akhir dari debat ini menunjukkan bahwa meskipun ada argumen kuat dari kedua belah pihak, dukungan untuk kapitalisme masih dominan di kalangan audiens. Ini menunjukkan tantangan besar bagi para pendukung sosialisme untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat sistem tersebut dalam konteks modern saat ini. Debat semacam ini sangat penting karena membantu membuat masyarakat memahami berbagai perspektif mengenai isu-isu ekonomi dan politik yang kompleks. Dengan demikian, diskusi terbuka seperti ini dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi politik untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mempertimbangkan kompleksi dari pilihan sistem ekonomi yang berbeda. Selesai sudah pada pembahasan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.